Welcome to our channel. Apa yang kalian pikirkan pertama kali jika mendengar tentang voodoo? Boneka voodoo, sihir atau praktik ilmu hitam? Pada kenyataannya, rasisme telah mengaburkan pandangan halayak mengenai voodoo. Sebagaimana budaya Amerika menciptakan mitologi dan menggambarkannya dalam film dan buku sebagai horor sensasional. Agar kesalahpahaman ini tak berumur panjang, berikut fakta seputar voodoo dan tentu saja festival voodoo yang harus kamu tonton hingga akhir. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video kreatif lainnya dari Data Fakta. Agama dan tahayul. Pertama-tama kita harus membahas bagaimana dunia memandang voodoo. Akui saja bahwa setidaknya pemikiran kalian yang paling dangkal akan mengarah pada hal yang sifatnya negatif. Seperti yang dibahasakan di awal, bahwa Hollywood menciptakan mitologi di mana voodoo telah menjadi bagian dari cerita rakyat modern sebagai sesuatu yang jahat. Namun benarkah demikian? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Menurut buku A Beginner's Guide of Voodoo karya Isende Bishau, dikatakan bahwa voodoo adalah agama yang berasal dari benua Afrika. Dalam sejarahnya, voodoo pertama kali dipraktikkan di Amerika dan Karibia oleh budak keturunan Afrika yang budayanya ditakuti dan diejek. Seperti kalian ketahui, budak tidak dianggap sepenuhnya manusia. Agama mereka dianggap sebagai tahayul, para imam mereka direndahkan sebagai dukun, serta dewa dan roh mereka dikecam sebagai jahat. Padahal, para pelaku voodoo sekalipun disebut tak pernah melihat boneka voodoo seperti yang ditunjukkan dalam film-film. Melansir Liputan 6 yang menelusuri sejarah, setibanya di Amerika dan Karibia, tradisi voodoo dianggap sebagai kombinasi dari berbagai tradisi Afrika, Katolik, dan penduduk asli dunia baru oleh para budak. Voodoo tidak memiliki tulisan suci atau otoritas dunia karena konsep dasarnya berpusat pada pengalaman individu yang disertai dengan pemberdayaan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Pengorbanan untuk dewa. Voodoo disepakati sebagai kepercayaan yang oleh penganutnya diadakan festival dalam hari libur serta dibuatkan museum nasional. Bahkan di Benin, voodoo diakui sebagai agama resmi dan diikuti oleh sekitar 40% dari populasi. Karena itu, yang harus dipahami sampai di sini adalah voodoo bukan hanya sebuah sistem kepercayaan, lebih dari itu ia adalah cara hidup yang lengkap termasuk budaya, filsafat, bahasa, seni, tari, musik, dan obat-obatan. Berdasarkan laporan BBC, dunia spiritual voodoo terdiri dari Mahu, makhluk tertinggi dan sekitar 100 dewa yang mewakili fenomena yang berbeda. Seperti perang dan pandai besi atau Gou, penyakit, penyembuhan dan bumi atau Sakpata, badai, kilat dan keadilan atau Hevioso, atau air atau Mamiwata. Lalu pendeta voodoo lah yang kemudian meminta dewa-dewa tadi untuk turut andil. Namun sekali lagi, ini bukan tentang menusukkan jarum ke boneka seperti di film. Sebab pendeta bahkan menggunakan herbal untuk menyembuhkan orang sakit dan mungkin untuk meracuni musuh. Ketika ingin meminta bantuan atau keinginan telah tercapai, biasanya akan ada kewajiban sesaji untuk dewa, seperti ayam atau domba, serta alkohol yang dituang ke lantai. Pasar perlengkapan voodoo. Voodoo adalah agama yang dipraktikkan secara luas di bagian Afrika, khususnya di Togo, Ghana, dan Benin. Rilis Earthly Mission bahkan memperkirakan bahwa 30 juta orang di wilayah tersebut percaya bahwa dunia fisik dan dunia gaib saling terkait melalui praktik ini. Lebih jauh, praktik voodoo dipercaya dapat memanggil roh dengan menggunakan jimat-jimat aneh atau bagian-bagian dari tubuh binatang. Karena itu, tidak heran jika di sejumlah tempat, kalian akan temui pasar-pasar yang menjajakan perlengkapan yang dimaksud. Di Benin misalnya, akan kalian temukan tulang belulang hewan yang telah dikeringkan, kepala kerbau hingga simpanse, bahkan hati kuda juga ada di sana. Belum lagi jimat lainnya serta kerajinan tangan berupa gelang, kalung, atau topeng bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Sementara itu, pasar voodoo yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia ada di Akode Sewa Fetish Market di Lomé, Togo. Selain jimat berbentuk fisik utuh seperti yang dibahas sebelumnya, terdapat pula yang digiling dan digunakan untuk membuat bubuk dan ramuan. Hal ini dengan harapan untuk menyembuhkan penyakit seseorang, mendapatkan potensi, kekuatan, atau pengaruh. Merayakan kebebasan budak. Tahukah kalian, di Afrika Barat tepatnya di Oida akan ada festival yang diadakan setiap tanggal 10 Januari dan karenanya hari itu akan menjadi hari libur nasional.
Nah, di kota kecil dan bekas pelabuhan budak Benin itulah orang-orang datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri festival voodoo. Mengingat aktivitas ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun dan selalu diadakan secara meriah selama berhari-hari, wajar jika kemudian muncul pertanyaan, untuk apa festival voodoo dirayakan? Melansir Reuters, festival ini memperingati sekitar 60 juta orang yang kehilangan tanah air dan kebebasan mereka selama perdagangan budak Afrika, di mana budak diangkut dari kota pelabuhan di Atlantik dari Nigeria, Togo, Ghana, dan bagian lain dari Afrika Barat. Dalam beberapa rangkaian, festival tersebut menawarkan tarian tradisional dan pengorbanan hewan di kuil dengan beberapa penyembah memasuki kondisi kesurupan. Puncak festival adalah dalam 2 hari terakhir. Para penyembah menawarkan tarian kepada roh, seringkali dengan tubuh yang dihiasi dengan bubuk lokal dan minyak kelapa sawit. Ngeri juga ya. Penuh hal-hal mistis. Satu hal yang penting digarisbawahi tentang voodoo adalah kepercayaan penganutnya terhadap roh. Karena itu, hal-hal berbau mistis sangat terasa terutama ketika membahas perayaan festival voodoo. Sebut saja kesurupan dan tentu saja unsur sihirnya. Brad Guys dalam rilisnya menyebut bahwa dalam upacara voodoo akan ada ketukan drum dan alat musik lainnya. Kemudian musik dimainkan berulang-ulang hingga akhirnya dewa atau roh yang dipanggil masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu dia menempati tubuh manusianya, bukan hal yang aneh bagi roh untuk sedikit bersenang-senang dengan mainan barunya dan membuat tubuh menari selama berjam-jam atau bahkan sampai melukai dirinya sendiri. Sementara dalam sihir, mereka percaya bahwa sebagian besar tokoh agama dalam beberapa hal diberkahi dengan kekuatan magis yang dapat digunakan untuk tujuan baik dan buruk. Sihir di sini tak seperti yang kalian bayangkan, sebab tujuannya paling sering digunakan sebagai cara berkomunikasi dengan roh untuk meminta bantuan dalam melindungi atau menyembuhkan seseorang melalui media jimat. Menangkal Corona. Pada awal tahun ini, festival voodoo kembali digelar di Benin. Namun, perayaan ini sedikit berbeda mengingat aturan protokol kesehatan yang diberlakukan akibat pandemi COVID-19. Sebagaimana jimat penyembuhan diyakini oleh mereka, maka kali ini festival yang dimaksud juga bertujuan untuk menangkal virus corona. Meski tanpa kemeriahan dan kemegahan, seorang tokoh yang disebut Dewi Laut Mami, Honung Zekpon, memimpin prosesi kurban di halaman rumah yang berfungsi sebagai biara. Padahal, biasanya ritual tersebut digelar di pantai kota Fijrosi. Salah satu tokoh voodoo yang juga ikut serta, Baba Adeninyi dalam rilis CNN menyebut bahwa mereka tidak ingin disalahkan atas infeksi virus. Karenanya mematuhi protokol kesehatan adalah harus. Ia menambahkan bahwa pada November 2019, Letova, seorang tokoh voodoo, meramalkan akan ada penyakit serius pada tahun 2020. Karena itu, mereka membuat banyak ritual kurban untuk menangkal kesialan dan melindungi rakyat. Festival voodoo di belahan dunia lain. Sebelumnya telah dibahas tentang festival voodoo di Oidah, Benin. Namun yang harus kalian tahu adalah festival jenis ini tidak hanya dirayakan di Benin atau pada 10 Januari saja. Melansir Wanderlust, ada 3 perayaan lainnya yang sejenis seperti Voodoo Fest di New Orleans, Amerika Serikat yang diadakan pada 31 Oktober. Pada perayaan ini, kalian akan menemukan presentasi budaya dan pendidikan, lokakarya tentang pembuatan dan permainan drum, serta konsultasi dengan beberapa praktisi boneka voodoo terkemuka di kota ini. Hari itu diakhiri dengan ritual penyembuhan leluhur. Selanjutnya ada festival voodoo di Fetgate, Haiti yang dilaksanakan pada 1-2 November. Saat itu, orang-orang akan berkumpul di pemakaman utama dan memberikan hadiah seperti bunga, lilin, dan ram untuk berterima kasih kepada roh leluhur atas apa yang mereka dapatkan pada tahun sebelumnya. Terakhir, ada festival Yamania Salvador, Brasil yang berlangsung pada 2 Februari. Saat itu, orang-orang akan berjalan dari distrik Rio Vermelho di Salvador ke arah laut dengan pakaian putih, di mana prosesi itu kemudian menjadi pesta jalanan besar-besaran yang berlangsung hingga malam. Itulah tadi fakta seputar voodoo dan festival voodoo yang telah kami rangkum untuk kamu. Setelah mengetahuinya, bagaimana kalian memandang voodoo kali ini?